Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tritamiati. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya ingin memberikan edukasi kepada seorang ibu untuk memenuhi tugas akhir semester. Sebelum itu, kita harus tahu betapa pentingnya edukasi seksual. Edukasi seksual adalah salah satu edukasi yang sangat penting untuk anak agar setiap anak bisa menjaga dirinya di tengah pergaulan saat ini. Tapi sangat disayangkan, masih banyak para ibu atau orang tua yang masih menganggap seksual itu adalah hal yang tabu, yang tak seharusnya diberikan kepada anak. Padahal dengan begitu, justru anak akan lebih besar berkemungkinan memiliki pergaulan bebas. Maka dari itu, saya akan memberikan edukasi kepada seorang ibu agar mencegah terjadinya pergaulan bebas. Yuk, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tritamiati. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Selamat siang Ibu, mohon maaf terlalu waktunya. Saya di sini ingin memberikan edukasi tentang pentingnya edukasi seksual pada anak usia. Sebelum itu, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang pentingnya edukasi seksual pada anak usia? Saya itu sangat penting karena banyak yang terjadi dan banyak kurang edukasi. Terus, apa saja dampak yang terjadi saat anak mendapatkan pengakuan kekerasan seksual? Dampaknya ya pasti ada rasa trauma kayak gitu kan. Terus, bagaimana cara Ibu sendiri menjaga anak agar terhindar dari kekerasan seksual? Ya kalau saya sih jaga anak itu ya dengan memperlakukan melihat dia pergaulannya, terus sama ya pentinglah edukasi itu dan sebagainya. Oke, dari pertanyaan saya itu, saya ingin memberikan edukasi kepada Ibu tentang pentingnya edukasi seksual. Yang pertama, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu seksual. Seksual itu yang pertama berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan yang kedua itu tentang perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Terus bagaimana dengan seksualitas? Sedangkan seksualitas itu menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Bagaimana sih dari segi biologisnya? Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alam kelamin. Untuk seksualitas dari dimensi psikologis, erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis, kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku. Untuk dimensi kultural, menunjang perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Hal yang perlu Ibu ketahui untuk memberikan suatu edukasi kepada anak itu beritahu bagian tubuh dan fungsinya, pubertas yang akan dialami anak, aktivitas seksual itu seperti apa, kekerasan dan pelecehan seksual itu bagaimana. Yang cara yang pertama yaitu memberitahu bagian tubuh dan fungsinya, mengenalkan fungsi vagina dan penis, payudara, berbagai bagian tubuh lainnya. Sampaikan pada anak bahwa tidak ada yang boleh menyentuh tanpa izin, baik teman sebaya, guru, ataupun orang dewasa lainnya. Beritahu bahwa bagian-bagian tubuh tertentu tidak boleh disentuh sama sekali oleh orang lain. Selain itu, beritahu pubertas yang akan anak alami, seperti Perempuan akan mengalami pertumbuhan payudara jika pertumbuhan rambut pada bagian tubuh seperti ketiak dan area vagina, dan anak akan mendapatkan menstruasi pertama. Untuk anak laki-laki, ibu harus memberitahu akan ada pertumbuhan penis dan testisnya. Ia juga akan mengalami perubahan suara hingga mimpi basah, lalu bertumbuh rambut di tubuhnya di bagian kaki. Untuk aktivitas seksual,
Selain itu, kita juga harus memberitahu bahwa berciuman, berpelukan, termasuk ke dalam aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Tapi, hal itu hanya boleh dilakukan saat sudah menikah dan anak seusianya tidak sepatutnya melakukan aktivitas seksual tersebut. Sampaikan resiko yang mungkin dialami oleh anak seusia jika melakukan aktivitas seks. Kekerasan dan pelecehan seksual. Sejak anak berada di sekolah dasar, berikan pemahaman mengenai pelecehan seksual harus bisa melindungi diri sendiri, misalkan berteriak ketika ada orang yang berniat jahat atau menggodanya. Tidak hanya itu saja, hal ini juga berupa intimidasi penampilan atau bagian tubuh hingga mencoba menyentuh bagian-bagian tertentu. Segala macam seks atas dasar paksaan atau bentuk pemerkosaan tidak peduli pelaku adalah orang asing maupun yang mereka kenal. Untuk jenis-jenis kekerasan seksual yaitu perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan pemaksaan aborsi. Itu adalah termasuk jenis-jenis dalam kekerasan seksual. Begitu banyak manfaat yang ada untuk anak, yaitu menangkal efek buruk media dan lingkungan, membangun kepercayaan antara orang tua dan anak, membuat anak mengerti tentang konsekuensi dan menghargai diri sendiri. Banyak dampak yang berbahaya ditimbulkan dari pelecehan seksual pada anak, yaitu berpengaruh pada psikologisnya, fisiknya, dan sosialnya. Dampak kekerasan seksual pada anak itu, anak akan menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri. Timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi. Timbul ketakutan atau fobia tertentu. Mengidap gangguan traumatik pasca kejadian, dan di kemudian hari, anak bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal, bahkan menjadi calon pelaku kekerasan. Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan dalam jangka. Dan sekian dari edukasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.